Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qala ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa bid'atin dhalalah wa idhalun finnar. Bapak Ibu sekalian, ikhwat rahimani rahimakumullah. Seperti biasa melanjutkan tema kita As-Sirah An-Nabawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat kita sehingga memang benar-benar dalam majelis ini Allah menambahkan ilmu untuk kita. Karena dengan bertambahnya ilmu, otomatis iman kita akan bertambah, dan dengan bertambahnya iman, otomatis amal soleh kita akan bertambah. Baik, kita masuk kepada materi As-Sirah An-Nabawiyah. Lanjutan bahasan kita adalah terakhir sekali Abu Jahal. Setelah Nabi SAW diperintahkan untuk dakwah terang-terangan, maka dia pun tidak ragu untuk mulai mencaci maki Islam. Di dalam kisah buku-buku sejarah dikatakan Abu Jahal lalu memberanikan diri mendatangi Nabi SAW dan berkata, wahai Muhammad, bila mulai hari ini kau caci maki Tuhan kami. Sekali lagi, Nabi SAW sebenarnya dengan para sahabat tidak mencaci maki Tuhan mereka, cuma berkata, kenapa kalian sembah berhala-berhala ini, apa manfaatnya? Ini patung kalian buat sendiri gitu. Pohon yang dianggap sakral, menggantungkan nasib dengan burung yang diterbangkan atau buluhnya yang dicabut, sesuatu yang tidak masuk di akal, benda-benda dianggap keramat, semua itu makhluknya Allah. Hanya karena kalimat-kalimat seperti ini mereka anggap ya Nabi SAW dan para sahabat dan kaum muslimin mencaci maki Tuhan mereka. Maka Abu Jahal berkata, kalau engkau mencaci Tuhan-Tuhan kami, maka kami pun akan mencaci Tuhan, maka akan mencaci Allah. Padahal mereka mengaku Tuhan mereka Allah juga, gitu kan? Tapi karena Nabi SAW mengajak kepada tauhid, kemurnian ibadah, hanya murni menyembah satu Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kalimat simpul la ilaha illallah, maka mereka menolak dengan itu. Padahal mereka pun menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, hanya saja musyrik. Apa itu musyrik? Mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Masih menganggap ada pohon bisa membantu, ada keris bisa memberikan kekebalan, masih menggunakan jimat, masih menggantungkan berdiri pada makhluk. Padahal sebenarnya bisa saja dia lebih kuat daripada keris itu, dia lebih bermanfaat daripada pohon itu, gitu kan? Tapi di sini dia bermusyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang Quraisy waktu itu tidak menemukan lagi jalan untuk memberhentikan, untuk membendung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Na'am urutan 6 ayat 108. Ini akhir sekali bahasan kita, kalau saya tidak salah yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kalian mencaci maki sembahan-sembahan mereka ya selain Allah, karena mereka nanti akan mencaci Allah dengan melampaui batas tanpa punya ilmu pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik perbuatan mereka, dan kemudian Tuhan mereka ya atau kepada Tuhan mereka akan kembali, lalu diberitahukan kepada mereka apa yang mereka dahulu lakukan. Juga perlu Anda tahu, karena di sini berhubungan dengan kisah Abu Jahal. Kebanyakan orang jemaah sekalian rahimani rahimakumullah menolak kebenaran itu karena fanatisme atau kejahilan. Di antara contoh fanatisme itu misalnya ada seseorang yang Anda pernah kenal, mungkin dia dulu masa kecil, orang ini sering bermain di depan rumah Anda, atau anaknya tetangga, atau keponakan Anda, atau bahkan anak Anda sendiri. Kemudian dengan berjalannya waktu dia belajar agama misalnya, lalu dia menjadi seorang ulama.
Yang terjadi pada saat kita pernah melihat dia kecil, kita pernah bermain-main dengan dia, atau mungkin kita menganggap dia adalah orang yang jauh lebih muda daripada saya, kemudian kita menolak pada saat dia berdakwah. Padahal yang disampaikan adalah kebenaran. Inilah yang terjadi pada keadaan Abu Jahal. Abu Jahal lebih tua dari Nabi SAW. Abu Jahal menolak sampai Nabi SAW mengatakan Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Enggak ada orang yang lebih jahat daripada Abu Jahal. Tahu, Abu Jahal ini tahu loh ada Tuhan namanya Allah, dan tahu bahwasanya risalah yang dibawa oleh Nabi SAW adalah kebenaran. Buktinya disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, bahwasanya setiap malam Abu Jahal itu datang ke rumah Nabi SAW diam-diam di tengah malam. Itu untuk mendengarkan tilawah Al-Quran. Setiap malam diam-diam dia sembunyi-sembunyi datang terus dengarin ayat Quran yang dibaca oleh Nabi SAW pada saat Nabi sedang sholat malam. Ternyata bersamaan Abu Jahal lagi datang dengar, itu ada 2 orang juga dari tokoh Quraisy yang datang dengar. Tapi mereka tidak saling tahu, di sisi rumah yang berpisah gitu. Setelah habis Nabi SAW baca Quran sampai subuh loh, ya, sampai subuh sudah selesai Nabi SAW membaca semua, baru mereka bubar. Waktu mereka bubar tiba-tiba ketemu 3 orang ini. 3-tiganya ketemu lalu saling bertanya, kalian dari mana? Ya saya dari rumahnya Muhammad. Satu mengatakan dari Muhammad. Lalu apa yang kalian dengarkan? Ya kami dengarkan, masing-masing mengatakan saya mendengarkan apa yang dibacakan oleh Muhammad. Kata Abu Jahal, kalau begitu jangan sampai orang-orang Quraisy mengetahui perbuatan kita ini. Kalau mereka tahu, maka mereka pasti akan makin membenarkan agama Muhammad. Padahal mereka datang untuk mendengarkan itu. Dari malam sampai subuh itu dengar, karena mereka tahu itu kebenaran gitu. Akhirnya mereka sepakat pada saat itu, dalam kisah ini dikatakan, mulai besok kita harus janji, nggak boleh lagi ada yang dandar dengarkan perkataan Muhammad. Baik, sepakat. Besoknya 3-tiganya keluar lagi dan datang di tempat yang sama tapi tidak saling tahu. Nanti subuh mereka pada saat mau pulang ketemu lagi dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Terus mereka bilang lagi, untuk apa kalian datang? Saling nuduh gitu. Ya untuk dengar, akhirnya kebuktikan. Terus mereka sepakat lagi hari kedua kita tidak akan ulangi besok. Hari ketiga tetap datang lagi karena penasarannya mendengar ayat-ayat itu, karena ayat ini kan turun dalam bahasa mereka dan disusun dengan begitu rapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Nabi Muhammad SAW yang susun. Setelah hari ketiga mereka sepakat lagi tidak akan ketemu, ternyata hari keempat mereka masih ketemu lagi. 4 hari berturut-turut. Akhirnya yang satu mengatakan, ini pasti ada sesuatu nih. Saya lupa namanya 2 orang itu, mohon maaf, yang temannya Abu Jahal itu, tapi yang jelas tokoh dari Quraisy. Kemudian keduanya saling, yang satu datang kepada Abu Jahal, yang datang kepada temannya mengatakan, saya ingin tanya kepada kamu demi Allah, apa pendapatmu tentang apa yang kita dengar dari Muhammad? Kenapa kita sampai 4-3 malam tutur ini, dan ini hari keempat kita mendengarkan dia? Kalau saya, yang tadi bertanya bilang, kalau saya sangat kagum dan saya tertarik. Lalu temannya bilang, kalau saya juga begitu. Baik, mari kita tanya Abu Jahal. Mereka berdua datang kepada Abu Jahal, ini jadi saksi bahasan kita. Wahai Abu Jahal, sebenarnya dipanggil Aba Hakam ya, dipanggil Abu Hakam oleh orang-orang Quraisy, tapi umat Islam panggil dia Abu Jahal. Jahal itu kebodohan. Karena banyak sekali indikasi yang menunjukkan dia tahu sebenarnya kebenaran tapi nolak gitu loh. Itu dianggap kejahilan yang luar biasa. Mereka bilang, wahai Abu Hakam, kira-kira setelah kejadian kita bertemu 3-4 hari ini, bagaimana pendapatmu dengan apa yang kau dengar dari Muhammad? Apa kata Abu Jahal? Perhatikan. Dia bilang, demi Allah. Ini Abu Jahal yang berkata ya, demi Allah, saya sangat tahu perkataan yang diucapkan Muhammad itu benar. Dan dia benar. Lalu teman-temannya bilang, terus apa keputusanmu? Maksudnya kalau sudah jelas benar kenapa kita nggak ikutin gitu kan? Lalu dia mengatakan, tapi saya sudah berazam, ya, bertekad tidak akan mengikutinya. Ditanya sama temannya, kenapa? Dia bilang, ini alasannya nih, fanatisme yang tidak masuk di akal. Ini alasan sampai dia akhirnya meninggal dalam keadaan kafir, membenci Islam dan masuk neraka kekal. Apa yang terjadi? Dia mengatakan, dulu suku kami bersaing dengan sukunya Muhammad. Pada saat sukunya membiayai atau memberikan makan dan minum kepada jemaah haji, suku kami pun melakukannya. Pada saat suku mereka menjaga Ka'bah, kami pun melakukannya. Pada saat mereka bentuk pasukan membela Mekah, kami pun melakukannya. Sehingga terjadi persaingan itu. Nah, pada saat ada dari golongan suku dia, seperti munculnya Muhammad menjadi sebagai nabi, dan di suku kami tidak ada, maka kesannya suku kami dikalahkan. Ini bayangkan. Kesannya suku kami dikalahkan,
maka saya tidak akan beriman kepadanya dan saya akan memusuhinya. Gara-gara itu. Sekarang berapa banyak orang, contoh kita tarik dari pelajaran Abu Jahal ini, sekarang keadaannya begitu. Tadi saya kasih contoh, mungkin keponakan kita, mungkin anak kita, mungkin anak tetangga, yang dulunya anak kecil, lari-lari, mungkin sempat ngambil mangga di depan rumah kita gitu kan. Ternyata dia subhanallah setelah berjalan waktu belajar agama, faham, hafal Quran, jadi ulama. Lalu dia nyampaikan dakwah. Banyak orang melihat masa lalunya orang terus, gak melihat dia sekarang bagaimana gitu. Sehingga kebenaran yang disampaikan ditolak gara-gara fanatisme tadi. Gara-gara kejahilan yang dimiliki. Berapa banyak Abu Jahal di zaman sekarang. Mereka tidak melihat apa yang disampaikan. Sementara dalam agama Islam kita tidak diperintahkan untuk melihat siapa orang itu. Anda kalau tahu ada seorang perawi hadis yang bernama A'mash. A'mash ini rahimahullah seorang ulama ya terkenal. Gurunya semua. Gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim, guru. Itu ciri-cirinya. Kalau dia mengajar, ini disebutkan oleh para ulama dalam buku bab Jarh wa Ta'dil dalam ilmu hadis namanya. Ini bukan untuk menyebutkan aib, tapi untuk justru mengangkat derajat beliau dan murid-muridnya. Itu beliau kalau berbicara jemaah sekalian kalau lagi ngajar, mohon maaf itu sering keluar ludahnya. Dan suaranya kecil. Jadi kalau muridnya mau belajar harus dekat dan dikenain ludahnya gitu. Loh iya. Kecipratan. Tapi muridnya nggak pernah berhenti belajar. Syukur Anda saya nggak keluar ludah gitu kan. Tapi di sini perhatikan murid-muridnya nggak ada yang berhenti. Bahkan muridnya setiap hari selalu mengatakan, wahai imam sampaikan kepada kami hadis. Jadi disampaikan hadis itu sambil mereka terkena ludah gitu. Tapi nggak apa-apa mereka nulis gitu kan. Belajar luar biasa gitu. Ya. Sementara kalau kita lihat mungkin ya sekarang orang nanti ustadznya keren, ustadznya mesti wangi dulu, mungkin kendaraannya mewah, baru mau didengar. Nggak bisa begitu. Dalam mengambil ilmu agama tidak begitu, tidak melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Karena intinya adalah yang disampaikan wahyu Allah, siapapun yang berbicara. Kalau Allah, kalau Rasul, itu berarti tuntunan buat kehidupan Anda sampai Anda meninggal dan dibutuhkan itu. Maka jangan pernah menjadi Abu Jahal yang terus menolak kebenaran hanya karena masalah kejahilan dan fanatisme tadi. Baik, kita lanjutkan kisah. Lalu setelah kisah Abu Jahal ada kisah seseorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ain. Ini juga nanti termasuk orang yang akan terbunuh di perang Badar. Ada kisah tersendiri, kebetulan dia Uqbah ini punya persahabatan, punya hubungan persahabatan dengan Nabi SAW. Dalam kisah sejarah dikatakan dalam dakwah, pada saat itu dakwah Islam terus berjalan dan berkembang. Suatu ketika, salah satu pemuka Quraisy bernama Uqbah bin Abi Mu'aid mengundang Nabi SAW ke rumahnya. Bentuk persahabatan, terlepas daripada ini beriman atau tidak, silakan datang ke rumah saya menjadi tamu. Saat sudah dihidangkan jamuan, kebetulan orang-orang Arab itu dan sampai hari ini tradisi mereka, itu kalau ada tamu di rumahnya atau ada orang datang ke rumahnya, walaupun orang itu musuh besarnya, misal orang ini pernah gibah dia, fitnah dia, mengambil hartanya. Tapi kalau datang ke depan rumahnya mengatakan saya mau jadi tamu, pasti dibukain rumahnya untuk dijamu gitu. Begitu keadaannya. Sehingga memang penghormatan tamu itu sesuatu yang luar biasa, sangat sakral. Dan sampai hari ini saya tahu sendiri karena saya di Saudi sampai 7 tahun, itu Bapak Ibu sekalian orang-orang di Madinah, orang di Mekah, itu kalau lagi makan, itu sudah sangat biasa pada saat mereka lagi hidangkan daging kambing misalnya, itu disobek pakai tangannya dan dikasih kepada kita. Justru kalau tidak dilakukan itu dianggap dia tidak menghormati tamu. Jadi jangan Anda salah paham kalau diundang sama orang Arab di Saudi makan. Kita kan di Indonesia disobekin daging, dilemparin, mana mau makan gitu kan. Tapi kalau di sana malah sebaliknya, kalau dia sobekin dari tangannya tidak pakai pisau ya, itu berarti penghormatan gitu. Ya, jadi penghormatan. Jadi kami itu kalau makan dulu tuh masih di depan rumah dosen-dosen kami itu pada disobekin, dikasih gitu kan. Daging disobek dengan tangannya, itu penghormatan. Nah yang terjadi jemaah sekalian, Uqbah bin Abi Mu'ain ini mengundang Nabi SAW. Nabi SAW berkata, aku tidak akan makan makanan ini wahai Uqbah, kecuali kamu syahadat. Kecuali kamu syahadat. Kamu masuk Islam dulu baru saya makan ini. Pertama ada persahabatan, yang kedua adalah tamu, gitu kan? Ada tamu dan tradisi sekali lagi orang Arab, musuhnya aja kalau datang tetap dihormatin gitu. Sampai ada sebuah kisah, ada seseorang, ini kisah nyata terjadi di Jazirah Arab belum lama, gitu kan? La qadarullah, ini kisah buruk sebenarnya, tapi kita ambil ibrah saja. Dia pulang ke rumahnya, dia temukan istrinya selingkuh dengan laki-laki lain.
Pada saat dia masuk ke rumahnya ditemukan ada laki-laki lain lagi berselingkuh dengan istrinya gitu. Lalu dia tutup pintunya, waktu dia lihat lalu dia mengatakan, gunakan pakaian kalian. Setelah itu panggil silakan. Laki-laki itu dipanggil, silakan duduk di ruang tamu saya, duduk. Dia bilang sama istrinya, siapkan makanan buat tamu saya. Ini kisah nyata, siapkan makanan buat tamu saya. Istrinya ini sambil gemetaran siapin makanan, karena ini sudah berbuat zina. Apa yang terjadi? Dihidangkan makanan, disuruh makan. Orang itu juga susah makan gitu kan. Dia sudah berbuat salah, silakan makan, disuruh makan. Akhirnya dia makan. Lalu dia mengatakan, sama sudah makan, saya menghormati kamu karena saya masih anggap tamu masuk ke rumah saya. Tapi silakan pergi setelah ini dan saya harap kamu bertobat kepada Allah. Lalu dia bilang sama istrinya, mulai hari ini kamu pulang ke rumah orang tuamu, kamu sudah saya ceraikan. Udah, pulang. Begitu retorika mereka menghormati orang yang di rumahnya, ini orang yang berbuat salah gitu kan. Lalu yang terjadi jemaah sekalian, ternyata kisah selanjutnya adalah perempuan istrinya tadi itu pulang, ya keluar diceraikan, akhirnya nikah sama laki-laki yang tadi yang dia selingkuh itu. Subhanallah, orang memang kalau dasarnya buruk ya begitu ya. Ternyata berjalan setahun rumah tangganya selingkuh lagi si perempuan tadi. Itu kisah. Tapi yang kita lihat pelajaran gimana mereka sangat menghormati masalah tamu itu kan. Baik, kita lihat di sini. Uqbah lalu berusaha membujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Uqbah, wahai Muhammad, engkau adalah tamu aku. Tolong jangan paksakan aku pada hal-hal yang tidak bisa. Aku ini akan terhina di kaumku kalau aku mengucapkan syahadat sementara aku ini tokoh masyarakat. Kata Nabi SAW, tetap, aku tidak akan makan sampai engkau syahadat. Yang terjadi adalah karena pada saat itu sudah jelas sekali ya, harus menghormati tamu. Akhirnya Uqbah pun syahadat. Dia syahadat. Lalu Nabi SAW makan, kan gitu. Kejadian yang terjadi pada Uqbah ini, harapan Nabi SAW seperti yang terjadi pada Hamzah. Masih ingat Hamzah paman Nabi SAW? Bagaimana dia masuk Islam? Dia habis pulang berburu, Nabi SAW lagi dicaci maki oleh Abu Jahal depan Ka'bah, lalu dilaporkan oleh seseorang, wahai Hamzah, ponakanmu dicaci maki, dan tidak ada yang bela. Hamzah kan datang, pakai busur panahnya diketuk kepalanya Abu Jahal sambil berdarah dan mengatakan, apakah kau mencaci maki Muhammad sementara saya dalam agamanya, gitu kan? Padahal sebenarnya Hamzah tidak dalam keadaan Islam, gitu kan? Nanti Hamzah setelah itu dia pulang ke rumahnya lalu dia pikir, kok bisa saya ucapin kalimat itu ya? Apakah saya harus melapor pada Quraisy bahwasanya ya ini karena kebetulan saja saya ucapin, tapi itu aib? Atau memang saya harus ngikutin agama Muhammad? Lalu dia minta petunjuk sama Allah, malamnya besoknya hatinya terbuka untuk masuk Islam. Nah, kejadian pada Hamzah ini diharapkan oleh Nabi SAW terjadi juga pada Uqbah. Karena sudah terlanjur syahadat, gitu kan? Akhirnya dia masuk Islam. Tentu retorika ini, ya gitu, ini retorika yang Nabi SAW lakukan tidak berhubungan dengan wahyu. Tidak berhubungan dengan wahyu. Pernah juga mungkin Anda masih ingat saya pernah ceritakan, paman saya cerita gitu, dia punya teman dari Dubai. Itu pada saat dia lagi studi di Amerika, dia bilang ada teman saya ini selalu hobi sekali dakwah memang. Jadi kalau ada kesempatan menemui siapapun orang-orang non-muslim Nasrani di Amerika itu selalu diajak dakwah. Yang paling lucu dia bilang itu setiap kali dia ketemu anak kecil, setiap kali ketemu dia dipegang tangannya, lalu dia bilang follow me, gitu kan? Disuruh ikut, asyhadu an la ilaha illallah, disuruh syahadat anak kecil itu. Setelah syahadat selesai, dia bilang sama paman saya, sekarang dia sudah Islam. Gitu. Padahal dia anak kecil, nggak ngerti apa-apa, Nasrani gitu kan, mungkin dia lari pulang ke rumahnya, dia ke gereja lagi gitu. Tapi ini salah satu retorika yang kadang-kadang orang lakukan, cuman ini ijtihad ya, upaya pribadi. Tidak kita salahin, tidak kita benarin gitu kan. Karena saya ingin titik beratkan, waktu Nabi SAW melakukan pada Uqbah tentang perilaku ini bukan perintah wahyu. Karena ada beberapa perilaku Nabi SAW tidak semuanya wahyu. Ada yang beliau lakukan, misalnya beliau makan, ya, mungkin dengan jenis makanan yang beliau makan bersama Aisyah atau bersama Ummu Salamah, itu bukan berhubungan dengan wahyu, biasa saja gitu kan. Tidak selamanya selalu berhubungan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi perilaku Nabi SAW ini bukan perintah dari Allah. Kenapa perlu kita titik beratkan ini? Karena jangan sampai nanti ada orang berpikir, kok Uqbah nanti sudah syahadat, Nabi sudah ucapin, berarti kan itu perintah dari Allah. Kok bisa Uqbah nanti tinggalin, karena Uqbah ini batalin syahadatnya nanti, gitu kan? Uqbah batalin syahadatnya, berarti Allah tarik lagi hidayahnya. Nah, padahal sebenarnya bukan itu. Karena Nabi SAW secara pribadi dan secara sifat manusiawinya, alaihissalatu wassalam, beliau mengajak Uqbah dengan cara ini gitu, berharap seperti kejadian Hamzah radhiyallahu anhum. Lalu yang terjadi adalah
Karena terlanjur mengucapkan syahadat, maka ya diharapkan dia bisa mendapatkan hidayah yang sebenarnya. Maka tersebarlah berita bahwasanya Uqbah telah syahadat. Quraisy sangat terganggu karena Uqbah ini adalah tokoh Quraisy. Dan di Mekah itu kan tidak ada raja. Setiap suku punya pimpinan dan setiap pimpinan suku itu dianggap raja. Jadi ada banyak, ada puluhan pimpinan suku di Mekah itu. Kalau satu masuk Islam, sukunya semua masuk Islam dan Uqbah ini pimpinan suku gitu. Lalu yang terjadi pada saat itu, orang-orang Quraisy merasa sangat terganggu dan akhirnya mereka mendatangi Uqbah dan bertanya, "Wahai Uqbah, apakah sudah benar yang orang-orang katakan?" Termasuk yang datang kepadanya adalah seseorang yang bernama Ubay. Ubay ini adalah salah satu tokoh Quraisy juga, kepala suku yang lain, sahabat dekatnya Uqbah. Lalu dia berkata, "Sungguh aku akan mengharamkan wajahku berhadapan dengan wajahmu sampai engkau pergi kepada Muhammad." Waktu dia bilang, "Kau sudah masuk Islam?" Maka Uqbah mengatakan, "Tidak, ceritanya hanya begini," gitu kan. "Saya undang Muhammad sebagai sahabat saya makan, lalu dia bilang saya tidak mau makan kecuali dia syahadat, dan kamu tahu sendiri bagaimana kita harus menghormati tamu," gitu kan. Lalu akhirnya si Ubay bilang, "Kalau begitu benar yang kau ucapin, saya akan haramkan wajahku menghadapi wadahmu. Saya tidak akan ketemu dengan kamu lagi sampai engkau mendatangi Muhammad dan meludahi wajahnya." Uqbah berusaha melunakkan Ubay, "Janganlah pakai cara itu gitu, pakai cara yang lain. Kenapa harus? Saya kan penting tidak Islam. Untuk apa kok harus seperti itu?" Akhirnya pemuka-pemuka Quraisy pun banyak yang datang, hampir mengucapkan kalimat yang sama seperti Ubay. Pokoknya kalau kau benar, maka kami mau kau hina Muhammad. Banyak kan mengatakan kamu datang dan meludahi wajahnya. Maka ia pun akhirnya pergi dan meludahi wajah Nabi SAW. Yang terjadi setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan urutan 25 ayat 27 sampai 29. Jadi dua ayat ini turun kepada kasusnya Uqbah bin Abi Mu'aid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Dan ingatlah hari ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya. Maksudnya di sini adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia akan sedih, dia akan gigit jarinya pada hari kiamat karena menyesal. Seraya berkata, "Coba seandainya dulu aku selalu bersama Rasul aja ya. Dulu aku biarin aja syahadatku gitu. Kecelakaan besar bagiku. Kiranya aku dulu ya tidak mengikuti si fulan," maksudnya teman akrabku si Ubay tadi. "Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepadaku dan syaitan itu tidak mau menolong manusia." Ya, jadi ini ayat atau dua ayat yang turun, kurang lebih 3 ayat, 27 sampai 29 yang menceritakan tentang kisah ya Uqbah yang nanti meninggal dalam keadaan kafir dan kemudian dia akan menyesali hal tersebut pada hari kiamat. Ubay bin Khalaf menjadi lebih berani setelah kasus itu, lalu ia pun mendatangi Nabi SAW dengan membawa tulang bangkai unta yang sudah lama, lalu menghancurkannya, kemudian menaburkan debunya di muka Nabi SAW dan berkata, engkau yang telah mengatakan bahwasanya Allah akan menghidupkan tulang ini yang sudah hancur, ya, setelah jadi debu, jadi ada tulang unta dihancurin sama dia, kemudian dilempar di wajah Nabi SAW hancuran debu itu dan mengatakan, "Wahai Muhammad, engkau yang telah berkata bahwasanya Allah mampu menghidupkan kembali tulang yang telah hancur seperti ini?" Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perhatikan di sini seperti awal materi kita saya bahasakan, sirah nabawiyah ini adalah satu-satunya ya ilmu yang akan menunjukkan kepada kita tentang sababun nuzul Al-Qur'an. Dan prosesi turunnya itu betul-betul dalam sirah teratur gitu. Pertama ayat ini di surah ini, ayat ini di surah ini. Walaupun dia acakan, mungkin bisa dari surah ini, bisa dari surah itu. Kita bayangkan sekarang, tadi dari surah sebelumnya itu turun di surah Yasin, sekarang tiba-tiba langsung ke surah yang ke-36, gitu kan? Ayat 78 sampai 79. Yang kata Allah Subhanahu wa taala tentang kasus Ubay ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin 'alim. Dan dialah ia si Ubay telah membuat perumpamaan bagi kami
dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur seperti ini? Maka katakanlah kepadanya, hai Muhammad, tulang-tulang itu akan dihidupkan kembali oleh Tuhan Allah yang telah menciptakannya pertama kali, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan semuanya. Bukankah kita semua hanya dari sel telur sama sperma yang tidak ada nilainya, ya tidak dianggap cuma sebuah bakteri kecil, kemudian tiba-tiba menjadi manusia? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dari telur yang cair tiba-tiba menjadi anak ayam dan anak burung, gitu kan? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dari sebuah biji yang dilempar ke tanah kemudian menjadi sebuah pohon yang berbuah dan besar? Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pada saat itu dakwah tetap gencar, walaupun orang-orang Quraisy melakukan perilaku-perilaku ini, maka orang-orang Quraisy makin khawatir dan membuat mereka sepakat untuk mengundang Nabi SAW dan menawarkan perkara agar penyembahan dibagi dua. Seseorang dari mereka berkata pada Nabi SAW, kami tawarkan kepadamu wahai Muhammad perkara yang belum pernah kami tawarkan sebelumnya, dan hal ini sangat berat buat kami. Lalu Nabi SAW berkata, apakah itu? Ia berkata, engkau menyembah Tuhan kami sehari, kami menyembah Tuhanmu sehari. Kata Nabi SAW, tidak mungkin. Saya tidak mungkin sembah-sembah berhala ini makhluk seperti saya, seperti kalian semua, untuk apa disembah? Saya tetap sembah Allah satu saja. Lalu mereka musyawarah lagi dan mereka sepakat untuk mendatangi Nabi SAW dan berkata, wahai Muhammad, sembahlah Tuhan kami sepekan, kami sembah Tuhanmu sehari. Lebih banyak kamu pakai harinya. Kan gitu. Lalu kata Nabi SAW, tidak mungkin. Mereka kembali lagi musyawarah lalu berkata lagi, wahai Muhammad, sembahlah Tuhan kami sehari saja dalam hidupmu, kami akan sembah Tuhanmu setahun. Kata Nabi SAW, tidak akan mungkin. Lalu yang terjadi apa? Pada mereka lah turun, yang jelas kita sudah tahu sama-sama, surah Al-Kafirun. Yang Allah SWT mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan pernah sembah Tuhan kalian, dan kalian tidak perlu sembah Tuhan saya kalau nggak mau. Nggak usah dibagi-bagi gitu sehari sepekan, nggak bisa. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian juga tidak perlu sembah yang saya sembah. Wala ana abidum ma'abadtum. Saya juga tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Kalian punya keyakinan silahkan jalani, saya punya keyakinan, selesai, sama-sama aja jalan, gitu kan? Karena sudah tidak bisa lagi ya dipeluruskan gitu. Makanya setelah itu langsung turun firman Allah SWT mengatakan juga mendukung perilaku Nabi SAW dalam surah Al-Qalam. Perhatikan ayat demi ayat turun dengan kasuistik kejadian. Gitu kan? Ini kejadian ini langsung turun firman Allah, ini tuntun Nabi SAW. Lalu turun setelahnya surah Al-Qalam, urutan 68 ayat 8 dan sampai ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, hai Muhammad, orang-orang kafir itu. Mereka menginginkan agar kamu lunak, mau sembah Tuhan mereka sehari, maka mereka pun akan bersifat lunak pada kalian, padamu. Maksudnya mereka pun akan mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga ulama mengatakan pelajaran besar sekali. Sangat keliru, perhatikan, sangat keliru kalau ada orang mengatakan, kita tidak usah bicara kasus besar masalah kufur begini, kecil aja. Anda berteman dengan orang yang tidak pakai jilbab, misalnya perempuan, lalu Anda mengatakan, nggak apa-apa deh, nanti saya sehari ikut dengan dia, sehari dia ikut sama saya ke pengajian. Jadi kalau dia ke bar, Anda ikut juga, gitu kan? Atau dia berbuat salah ikut juga, atau dia gunjing ikut juga. Dan nanti sehari, besok ikut sama saya ke pengajian. Ini fatal salahnya. Kenapa? Karena iman itu akan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi dengan kita pergi sehari itu iman kita akan drop. Dan untuk mengembalikan iman ke tangga yang pertama, itu luar biasa susahnya. Ya kan? Anda bisa rasakan kalau misalnya Anda beribadah seminggu saja, terus ibadah. Misalnya ada sebuah motivasi yang Anda dengarkan hadis Nabi, ayat Al-Quran, kisah orang soleh, apa saja kira-kira yang muncul iman. Hingga seminggu Anda beribadah luar biasa. Pada saat hari ke-8, sudah lewat seminggu, Anda kembali lagi berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa na'udzubillah. Misalnya gunjing orang, apalagi sampai hal besar, berzinakah, berbohongkah, apa saja gitu kan. Maka iman Anda drop. Untuk kembali kepada level iman yang minggu lalu,
Anda butuh sebuah pendongkrak yang lebih kuat dari pendongkrak awal. Nggak gampang itu, susah sekali. Makanya setan itu ingin meruburkan iman kita. Hati-hati. Ya. Kita boleh menasihatin orang tapi tidak berbaur. Ada sekelompok orang lagi nonton sesuatu yang tidak baik atau sedang gunjing orang, lalu Anda mengatakan, "Tidak apa-apa deh saya duduk sama mereka. Nanti kalau selesai saya nasihatin." Salah. Karena detik-detik Anda duduk bersama mereka, nanti kalau Anda sudah nasihatin, Anda sudah pergi, mereka akan mengatakan, "Toh tadi juga duduk juga nonton. Tadi juga ikut." Gitu kan? Walaupun dinasihatin baik, tetap gitu. Jadi kalau yang benar adalah Anda datang nasihatin, tinggalkan kemungkaran itu. Itu insya Allah akan berbekas, karena memang bukan kita yang memberikan hidayah, tapi siapa? Allah Azza wa Jal. Kita cuma tugasnya menyampaikan. Kata Allah SWT kepada Nabi SAW, "Ma'alaika illa al-balag." Tugasmu hanya menyampaikan, hai Muhammad. Tidak ada sama sekali tujuannya kamu bisa memberikan hidayah orang. Dan pada saat pamannya Abu Talib meninggal, Nabi SAW sedih. Orang ini paman kandungnya membela dakwah. Lalu Allah turunkan ayat Al-Quran dengan tegas. "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Hai Muhammad, kau tidak mampu, tidak akan pernah bisa memberikan hidayah siapa yang kau inginkan. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang diinginkan. Allah lebih tahu orang ini pantas nggak terima hidayah, gitu kan? Seperti itu kurang lebih gambarannya. Lalu gangguan terus datang, ya, kepada Nabi SAW, juga dari tetangga beliau alaihissalam. Di antaranya paman beliau sendiri, paman yang paling dekat, ya, maksudnya dekat dengan beliau, Abu Lahab. Jadi kalau kita dengar Abu Lahab itu adalah paman Nabi SAW, ya, paman langsung, kakak daripada ayah beliau. Juga yang lainnya seperti Hakam bin Abi Adi, Uqbah bin Abi Mu'aid tadi itu, kemudian Uday bin Hamra As-Saqafi. Mereka semua sepakat setiap kali mereka memiliki sampah, juga kotoran dari sembelihan, mereka meletakkan di depan rumah Nabi SAW. Ini tetangga-tangga Nabi nih. Jadi kalau ada sampahnya, mereka sengaja datang ke depan pintu rumah Nabi terus ditumpahin. Ada kotoran-kotoran hewan, ya, jeruan-jeruannya, semua ditaruh di depan Nabi SAW. Perhatikan apa perilaku Nabi SAW. Setiap kali beliau SAW pulang, ya, mau masuk rumahnya, beliau membersihkan dengan tenang, sambil berkata dengan suara yang bisa terdengar oleh tetangganya. Beliau mengatakan, beginikah perlakuan kalian terhadap tetangga? Itu aja Nabi SAW jawab. Sehingga orang-orang kafir ini pada saat mau balas Nabi, mau dibalas dengan apa? Tapi kalau seandainya Nabi angkat juga sampahnya, dibuang lagi ke rumah mereka, maka jadi panjang lagi ceritanya, gitu kan? Tapi kalau ini, beginikah cara kalian bermuamalah? Udah diangkat sampahnya, selesai. Kan kalau seseorang niat buruk dengan kita, misal ada seseorang niat fitnah kepada Anda, lalu Anda tidak terpengaruh, dia fitnah ini, Anda tetap biasa aja, tetap hidup, tetap biasa, maka dia terputus sampai di situ. Tapi kalau kita mangkel, kita terbawa emosi, maka itu yang dia inginkan, gitu kan? Jadi kalau ada keburukan, cut aja sampai di situ, selesai, nggak usah diikutin. Nabi SAW itu dalam hadis Bukhari pernah disihir oleh orang Yahudi, diambil rambutnya beliau yang jatuh, kemudian disihir. Nabi SAW ditunjukkan oleh Jibril AS tentang di mana rambutnya ditaruh. Ternyata ditaruh di sebuah sumur di pinggir kota Madinah, dililit di sebuah batang kurma yang tua. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, aku mendapatkan petunjuk dari Allah. Rambutku diikat oleh orang-orang Yahudi tersebut di batang pohon yang sangat tua, yang bentuknya seperti kepala setan. Lalu aku lepaskan rambut tersebut, akhirnya sihirnya lepas, tidak bisa kena Nabi SAW karena sudah lepas. Lalu Aisyah berkata apa? Ya Rasulullah, tidakkah anda membakarnya? Maksudnya kalau dibakar, tukang sihirnya bisa kena sama jinnya. Dibakar kembali sihir itu kan. Apa kata Nabi SAW? Perhatikan adabnya. Aku tidak diajarkan membalas keburukan dengan keburukan. Bukan begitu caranya, sudah selesai. Gak usah, yang penting saya sudah tidak kena sihir gitu loh. Karena untuk apa habisin energi, untuk apa habisin waktu gitu kan. Kita selalu dicaci maki oleh seseorang, udah tinggalin aja. Untuk apa kita berdebat, marah-marah sama dia, gak ada gunanya. Udah tinggalin, selesai. Insya Allah Allah yang balas kok. Kita harus yakin kita punya Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala punya cara. Sekuat apapun manusia itu, dia cuma seperti lebih kecil daripada debu. Bumi ini seperti debu di seluruh langit ini. Kata Nabi SAW, bumi ini tidak ada nilainya di mata Allah, ya, atau tidak mengalahkan nilainya setengah, ya, sayapnya lalat. Setengah sayapnya lalat itu lebih bernilai di mata Allah dibandingkan bumi ini semuanya. Apalagi kalau seseorang berbuat kesalahan. Kita bukan lemah ya, malah justru kita cerdas, tidak menghabiskan energi, emosi, padahal tidak perlu. Gak usah ditebati, selesai. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama.
Orang-orang hamba Allah yang pintar adalah orang kalau diajak ngomong, diajak bertengkar sama orang yang bodoh, udah tinggalin aja. Ya udah terserah, jalan. Gak juga kata Nabi SAW, aku menyiapkan, ya, maksudnya Allah SWT memudahkan untuk beliau istana di pinggir-pinggir surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kita udah sampein nih, begini caranya, begini hukumnya. Oh gini-gini, ya udah, assalamualaikum, udah selesai. Untuk apa ribut, habisin waktu? Kenapa kau nggak mau terima? Kenapa begini? Habis energi potensi untuk apa? Kalau kita sudah sampaikan kebenaran, kalau memang dia mau berubah, dia berubah, gitu kan? Udah diingatin. Walaupun nanti ketemu lagi, kapan kita nasihatin lagi, silahkan. Tapi bukan waktunya untuk duduk-duduk, untuk ngobrol, untuk habisin waktu dengan dia, tidak perlu. Dalam hadis Bukhari Muslim juga dikatakan, pernah orang-orang Yahudi lewat di depan Nabi SAW, Nabi sedang jalan dengan Aisyah. Lalu kata orang Yahudi apa? Assalamualaikum. Assam itu kematian. Kata Nabi SAW, wa'alaikum. Apa artinya? Dan untuk kalian. Udah selesai. Aisyah marah waktu itu. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda tidak dengar apa yang mereka ucapkan? Aisyah maksudnya, saya dengar nih Rasulullah, mereka bilang assam. Kata Nabi SAW, apakah kau tidak dengar apa yang saya jawab, wahai Aisyah? Saya udah jawab, wa'alaikum. Ingat, doa kita kepada Allah untuk mereka terkabulkan. Dan doa mereka kepada Allah untuk kita tidak dikabulkan. Jadi kalau saya mengatakan wa'alaikum, mereka kena tuh masalah kematian. Tapi kita tidak kena dengan doanya dia. Gak usah khawatir. Bagaimana Nabi SAW mengobati permasalahan dengan sangat tenang. Gak ada stresnya, gitu kan. Makanya Nabi SAW meninggal umur 63 tahun. Anda tahu berapa rambut putihnya? Mohon maaf ini yang sudah banyak rambut putihnya ya. Nabi SAW rambut putihnya cuma 3 lembar, 3 helai. Umur 63 tahun. Kenapa? Kata para ulama, karena Nabi SAW tidak pernah marah-marah, nggak pernah ngamuk-ngamuk. Saya tidak bilang yang rambut putih suka marah-marah ya. Tapi ini saya kasih contoh, bagaimana Nabi SAW menghadapi kehidupan dengan sangat santai. Beliau membalas sebenarnya, tapi balasannya itu lembut, cuma menyakitkan juga gitu kan. Kematian, ya untuk kalian juga. Sudah, assalamualaikum gitu kan. Ini kenapa bagi pengajian gini-gini? Ya, sudah selesai. Untuk apa debat-debat habisin waktu? Ribut untuk itu, tidak perlu. Dan nanti musuh-musuh atau orang-orang yang tidak senang dengan kita ini, mereka akan berhenti sampai di situ. Pada saat mereka tidak temukan lagi jalan, mereka mau fitnah kita nggak layanin, ya sudah. Mereka menggibah kita nggak layanin, mereka terkat, tidak bisa buat apa-apa lagi, kan gitu. Dan Allah punya cara membongkar kedok-kedok mereka dan menyusahkan mereka dari sisi lain. Allah punya cara, nggak usah khawatir gitu. Baik, suatu ketika Nabi SAW sedang sujud depan Ka'bah. Datanglah sekelompok orang-orang yang menyembelih dekat Ka'bah untuk berhala-berhala mereka. Jadi biasanya di dekat Ka'bah dulu itu, zaman Nabi SAW ada 365 berhala. Masing-masing suku punya Tuhan. Setiap hari ada yang datang sujud-sujud, minta, bukan sujud ke Ka'bah, sujud ke patung-patung itu. Ada yang nyembeli unta, nyembeli kambing untuk berhala-berhala mereka. Satu waktu ada sekelompok dari mereka datang menyembeli untuk berhala mereka. Ketika kotoran sembelihan tersebut sudah terkumpul, jadi dibersihin perutnya di situ, kotoran-kotorannya ditumpuk sama mereka. Salah satu dari orang Quraisy berkata pada teman-temannya, siapa di antara kalian yang berani meletakkan kotoran tersebut di atas kepalanya Muhammad sementara ia sujud? Perhatikan ya, Nabi SAW sedang sujud. Ini bukan perilaku yang gampang gitu. Meletakkan dahi kita, ya, meletakkan dahi dan hidung di tanah itu sebuah penghinaan yang luar biasa gitu kan. Itu nggak mungkin kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Maka Uqbah bin Abi Mu'ain tadi yang meludahi Nabi, ingat yang undang tadi, itu bilang, "Aku." Lalu ia mengangkat kotoran tersebut dan menumpahkan di atas kepala mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau SAW sedang sujud dan tidak bergerak. Nabi SAW tidak bergerak, ditumpahin kotoran, diam aja, tetap sujud. Tidak mengganggu beliau, gitu kan? Melihat kejadian tersebut, maka para pemuka Quraisy tertawa terbahak-bahak sampai satu sama yang lainnya condong kepada yang lain gitu. Jadi sampai ketawanya sampai condong gitu kan. Lalu Fatimah radhiyallahu anha anak Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan kotoran tersebut sambil menangis. Lalu setelah selesai sholat, beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah sambil berkata, "Ya Allah, adililah Uqbah bin Abi Mu'ain. Ini yang telah tumpah kepada saya, ambil alih ya Allah." Perhatikan perilaku Nabi ya. Ada orang fitnah anda, ya Allah, ini orang nih. Selesai. Jadi bukan tangan kita yang bergerak, Allah yang bergerak. Itu bisa dicabut satu urat sarafnya, bisa stroke.
Allah bisa berhentiin, nggak bisa kencing, susah gitu kan, kencing batu, Allah buat ini, banyak caranya Allah. Nggak usah kita punya waktu terbatas. Kita sibukin diri dengan ibadah, sudah nggak usah sibukin dengan kejahilan orang gitu. Perilakukan, Nabi SAW cuma mengatakan, ya Allah, adili Uqbah bin Abi. Bukan Nabi angkat kotoran, kenapa kau lempar ke wajah saya? Dilempar juga, enggak. Ya Allah, adililah Uqbah bin Abi Mu'ain. Ternyata Uqbah ini dibantu oleh temannya namanya Syaibah. Juga Syaibah. Juga ada lagi satu namanya Walid. Juga Al-Walid. Yang lalu Nabi SAW menyebut satu persatu nama orang-orang Quraisy yang sedang tertawa-tawa itu. Yang terbahak-bahak itu semuanya. Sebagian ahli sejarah mengatakan lebih dari 10 orang. Mereka tertawa terbahak-bahak dari Nabi SAW kena kotoran tadi. Lalu yang terjadi, kata perawi hadis, ya, dalam hadis Bukhari ini, demi Allah, aku menyaksikan semua yang tertawa itu terbunuh di perang Badar. Semua yang tertawa itu terbunuh di perang Badar. Terbunuh dengan gitu, mereka mati, udah nggak bisa kembali ke Mekah, hartanya hilang dan segalanya. Dan ini sebuah pelajaran yang sangat besar. Bagaimana seseorang yang itu dengan tenang memecahkan permasalahan, gitu kan? Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu menghadapi kejahilan dengan kejahilan, keburukan dengan keburukan, tidak perlu semua itu. Dan kita harus yakin kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kita libatkan dalam permasalahan kita, jemaah sekalian, wa may yatawakkal 'alallahi, apa jawabannya? Fahuwa hasbu. Allah jadi pencukup baginya. Selesai. Ini orang jahat sama saya, Allah akan hukum. Ini orang gak bayar utang, Allah akan buat dia susah. Dan kita akan didatangkan rezeki berlipat daripada utang itu. Beragam macam cara Allah SWT. Libatkan Allah dalam hidup kita. Jadikan Allah sebagai wali. Yakin Allah mengawasi kita. Inna Allah kana alaikum raqiba. Maka kita akan tenang hidupnya. Tidak akan ada masalah. Tapi seseorang kadang-kadang kalau melepaskan diri, kata para ulama, siapa yang tidak melibatkan Allah dalam hidupnya, Allah akan biarkan dia. Dan dia akan terus dalam kesulitan yang tidak selesai. Ketenangan jiwa akan kita dapatkan bila melibatkan Allah SWT. Ini pelajaran besar dari As-Sirah Nabawiyah di mana Nabi SAW melakukan hal tersebut. Baik, sekarang kita masuk ke subjudul baru, ya. Masalah pemboikotan Quraisy terhadap Nabi SAW dan seluruh muslimin. Juga suku Muttalib dan suku Hashim. Juga dikenal pada saat itu dengan Amul Huzun, ya, tahun kesedihan. Karena pada tahun inilah meninggal Khadijah radhiyallahu anha dan juga paman Nabi SAW Abu Talib. Jadi ini beberapa subjudul ini kita akan bahas insya Allah beberapa pertemuan ke depan. Ya. Yang pertama tentang pemboikotan Quraisy terhadap Nabi SAW. Saat itu Muhajirin sudah berkumpul di Habasyah, di Ethiopia, yang pernah kita bahas dulu ada muhajirah, itu sekitar 83 orang. Mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala di sana tanpa terganggu karena raja, ya, Ethiopia si Najasyi dukung mereka. Gitu kan, dan sudah kita sebutkan kisahnya panjang lebar bagaimana dialog antara Quraisy dengan Najasyi sehingga akhirnya Najasyi tetap mendukung dan Najasyi pun akhirnya beriman, ya, beriman di tangan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan meninggal dalam keadaan Islam. Dan ini waktu Najasyi meninggal dunia, Nabi SAW mengerjakan sholat gaib di Madinah. Dan ini sudah saya tekankan jemaah sekalian, sholat gaib untuk jenazah tidak dikerjakan kecuali pada jenazah yang tidak ada yang sholatinya. Tidak ada yang mensolatin. Tidak boleh sembarangan. Kita di Indonesia ini setiap habis Jumat sholat gaib untuk si fulan, sholat gaib untuk fulan, meninggal di sana. Itu nggak perlu. Dalam sunnah tidak ada seperti itu. Kalau sudah ada yang sholati maka hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah sudah cukup. Ada yang sholatin sudah selesai. Tugas kita, walinya atau anaknya atau saudaranya, sekarang memperbanyak amal buat dia, sedekah buat dia, doain dia. Bukan lagi disolati, nggak usah disolatin. Sholat itu sifatnya fardu kifayah. Belajarlah ilmu yang benar sehingga tidak keliru, gitu kan? Sehingga tidak keliru. Baik, kita masuk sekarang. Mereka tetap di sana di Habasyah sampai kejadian turunnya ayat-ayat surah An-Najm. Surah An-Najm ini urutan 53, ayatnya cukup panjang, ayat 33 sampai 62. Ini turun semua, ya. Puluhan ayat ini turun sekaligus. Jadi kejadiannya 83 sahabat ada di Ethiopia dan ini turun di Mekah ayat ini. Nanti ini menyebabkan ada sebagian dari sahabat yang muhajirin pulang ke Mekah gara-gara ayat ini turun gitu. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya bacain dulu ayatnya. Afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa akda wa 'indahu 'ilmul ghaibi fahuwa yura aw am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura
ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأتقى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربكما تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه. Ayat ini berbicara tentang masalah sujud. Tentu nanti kita dianjurkan untuk sujud ya. Kalau anda bisa sujud sekarang silakan. Kalau tidak maka setelah pengajian juga boleh. Anda tetap sujud nanti karena ayat ini bicara tentang masalah sujud. Dalam hadis kata Nabi SAW, sebelum saya baca terjemahan ayat, kalau seseorang mendengarkan ayat dan dia sujud atau dia sholat dia sujud, maka syaitan pergi ke sebelahnya lalu sambil menangis berkata, dia telah diperintahkan sujud lalu dia sujud dia dapat surga. Saya diperintahkan sujud, saya tidak sujud maka saya masuk neraka. Maka tetap dianjurkan insya Allah sebentar, saya sarankan setelah bubar ya, pengajian kita baru anda sujud, niatkan untuk sujud tilawah tadi ini. Ayat 33 terjemahannya, maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran, orang-orang kafir ini, serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi, artinya mereka pelit ya. Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang gaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada pada lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janjinya, yaitu bahwasanya seseorang tidak berdosa atau orang yang berdosa ya, orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi kalau ada seseorang teman anda berkata, nggak apa-apa zina aja, nanti saya yang tanggung dosamu. Misal orang bilang begitu, itu nggak mungkin, dalam Islam tidak ada begitu. Kalau anda mengajak teman anda berzina, dia dapat dosa zinanya, anda nggak zina, anda juga dapat dosa yang sama seperti dia, tapi kita tidak tanggung dosa dia. Allah kasih kita dosa yang sama seperti dosa dia. Jadi wala taziru wazratun wizra ukhra. Sudah disebutkan dalam Tauratnya Nabi Ibrahim, Tauratnya Nabi Musa dan suhufnya Nabi Ibrahim, tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tidaklah memperoleh selain apa yang dia usahakan. Apa yang sudah dia kerjakan baik dia dapat pahala masuk surga, yang buruk maka akan masuk neraka. Dan bahwasanya usaha ini kelak akan diperlihatkan kepadanya. Nah, dia apa yang dia kerjakan dia akan lihat di akhirat nanti. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang sempurna. Kalau dia berbuat baik, Allah tidak akan pelit. Allah akan berikan balasan yang berlipat-lipat ganda dan istana yang mewah di surga. Tapi kalau dia buat dosa, akan luar biasa siksaannya. Dan bahwasanya kepada Tuhan mula kesudahan segala sesuatu. Sadarilah kita akan kembali kepada hari kiamat nanti. Dan dialah yang telah menjadikan orang bisa tertawa dan menangis. Ya, tidak ada orang yang bisa melakukan kecuali Allah SWT. Allah yang menciptakan sifat tertawa kita dan sifat menangis gitu. Dan dialah yang telah mematikan dan menghidupkan. Tidak ada zat selain dia. Dan dialah yang menciptakan semua berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Dari air mani apabila dipancarkan. Dan dialah yang menetapkan kejadian yang lain setelah kematian. Maksudnya setelah kita mati maka dibangkitkan kembali. Sebagaimana sabda Nabi SAW, jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian. Yang Allah akan tumpahkan hujan nanti seperti sperma laki-laki yang tersentuh ke tulang ekor tersebut lalu tumbuh. Kalian tumbuh seperti tumbuhnya tanaman. Kemudian dan dialah yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Dan dialah Tuhan yang memberikan ya, memiliki bintang Syi'ra. Bintang Syi'ra ini bintang yang diyakini oleh orang-orang Quraisy untuk menentukan nasib mereka. Maksudnya Allah yang telah menciptakan itu. Untuk apa diyakini gitu? Dan dia telah membinasakan kaum Ad yang pertama, juga kaum Samud. Maka tidak seorang pun ditinggalkannya hidup. Jadi perhatikan wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang yang kafir, berapa banyak umat sebelum kalian yang telah kami hancurkan. Kalian cuma manusia biasa, dari mani yang disemprotin selesai. Jadi manusia terus tiba-tiba bisa hidup, bisa bergerak, punya mata, punya telinga, terus tiba-tiba mau sombong, bangkang sama Allah gitu. Dan kaum Nuh juga sebelumnya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim dan durhaka. Dan negeri Lut yang telah kami hancurkan, yang telah Allah hancurkan. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu adab yang besar.
maka terhadap nikmat Tuhanmu yang mana ya yang kamu ragu-ragu? Siapa lagi Tuhan yang kalian mau sembah selain Allah? Fir'aun saja mengaku sebagai Tuhan tidak pernah berani mengatakan air yang dia minum dia yang ciptakan. Dia tidak pernah berani mengatakan rambut yang tumbuh di kepalanya dia yang tumbuhin. Dia tidak tahu. Kita bahkan manusia tidak tahu air yang kita minum yang mana jadi air seni, yang mana jadi bagian darah kita. Kue yang kita makan yang mana jadi nutrisi, yang mana jadi tinja, azzakumullah. Itu semua kita tidak pernah tahu. Lalu dikatakan maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu masih ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi peringatan terdahulu. Gak usah kaget dengan Muhammad ini karena sebelumnya sallallahu alaihi wasallam ada nabi-nabi alaihimussalam yang sudah menyampaikan juga tentang Allah SWT. Bukan orang yang baru. Kalau cuma Muhammad sendiri yang mengaku sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, kenal Allah yang tidak ada orang sebelumnya mungkin aneh. Tapi ada banyak sebelumnya, ada kaum Lut, tadi Nabi Lut, ada Nabi Nuh, ada Nabi Saleh, ada Nabi Shu'aib, disebutkan semua. Lalu dikatakan telah dekatlah terjadi kiamat itu. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu kecuali Allah. Maksudnya di sini dengan datangnya Muhammad berarti kiamat sudah dekat. Makanya Nabi SAW mengatakan hitunglah 6 hal termasuk tanda-tanda kiamat. Dilahirkannya aku, gitu kan? Itu sudah termasuk tanda-tanda kiamat. Karena Nabi terakhir, gitu kan? Kemudian diutusnya aku, kemudian meninggalnya aku. Dari lahirnya Nabi SAW sendiri tanda-tanda kiamat. Diutus jadi Nabi umur 40 tahun tanda kiamat. Meninggalnya tanda kiamat sudah 3, gitu kan? Sudah terkumpul 3. Maka itu semua termasuk. Berarti kiamat sudah sangat dekat, kata Allah SWT. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya kiamat kecuali Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini dan kamu menertawakan dan tidak menangis? Semua penyampaian ini tentang Allah, tentang azab. Allah melihat kalian, kita nggak malukah sama Allah? Allah sedang lihat kita lalu kita berzina, lalu kita berbuat ini, berbuat itu. Yang pernah saya jelaskan, konyolnya orang masuk di dalam kamar hotel, dia pikir cuma dia sama pasangannya, dia lupa tembok itu makhluknya Allah, ranjang itu makhluknya Allah, udara yang dia hirup makhluknya Allah, semua akan berikan kesaksian pada hari kiamat. Iya ya Allah, pada detik ini dia sedang berzina. Bagaimana caranya orang bisa aman dengan makrullah? Sebaliknya kalau orang ibadah maka akan sangat baik. Ya, semua itu akan menjadi saksi kepada dia. Dan para ulama salaf mengatakan, kalau orang soleh ibadah kepada Allah minum minuman, maka minuman itu akan berkata kepadanya, saya sangat bersyukur pada Allah karena saya akan menjadi bagian dari tubuhmu. Dan kalau seandainya orang fasik atau orang kafir minuman itu akan berkata, kalau bukan takdirnya Allah saya tidak sudi bagian dari tubuhmu. Bagaimana dia bisa maksiat dan minum? Ya, fasilitasnya Allah Subhanahu wa taala. Sama Anda sedang di rumah orang bertamu gitu kan. Lalu kemudian fasilitasnya banyak, ada makanan minum, tapi tuan rumahnya nggak senang kita di situ. Kan gitu. Mungkin kita diusir, mungkin dicaci maki. Seperti itulah manusia-manusia yang hidup di muka bumi bermaksiat kepada Allah. Gunakan fasilitasnya Allah, udara yang dihirup gratis, jalan, tubuh ini sedang dipakai, macam-macam gitu kan, fasilitas matanya bisa melihat, tapi masih kurang ajar dengan Allah. Cuman Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya beda dengan pimpinan atasan atau rumah yang sedang tuan rumah yang sedang kita huni tadi. Kan yang kita sedang jadi tamu. Karena Allah SWT Maha Pengampun, sudah salah, yang penting ngakuin, saya maafin deh, silakan pakai lagi fasilitas saya. Kalau enggak ya ditahan sama Allah SWT, dibuat sesak napas, dibuat penyakitan, dibuat ini, nggak bisa karena memang dia melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, sedangkan kamu melengahkannya, kenapa kalian tidak nangis, tidak tersentuh dengan masalah surga dan neraka, tidak takut kalau datang malaikat maut, bagaimana itu semua ceritanya gitu. Lalu kata Allah SWT, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah dia. Saat selesai, jadi Nabi SAW waktu itu kebetulan, waktu turun ayatnya, waktu Allah suruh turunkan ayat ini, beliau lagi depan Ka'bah. Beliau lagi depan Ka'bah, kemudian lagi rame orang-orang Quraisy, orang-orang juga kafir, orang kafir dan orang-orang Muslim juga lagi banyak di dekat patung-patung mereka dan dekat Ka'bah. Lalu Nabi SAW mengangkat suara dengan keras membaca ayat tadi. Dari ayat 33 sampai 62 tadi, dibaca semua. Saat selesai membaca ayat-ayat ini dengan keras, dan Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya membuat orang Quraisy pun waktu itu tiba-tiba mendengarkan Nabi SAW teriak dengan suara keras. Lalu Nabi SAW sujud. Setelah baca ayat ini dengan kalimat dikatakan dan sujudlah kepada Allah dan sembahlah. Semua sujud. Nabi SAW sujud. Yang terjadi subhanallah, semua sahabat yang hadir sujud. Lalu semua orang Quraisy, semua tidak terkecuali, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, sujud semua. Semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keagungan ayat-ayat ini, kandungannya mereka dengar. Tilawat, penyebutan tentang kaum Samud, kaum Nuh yang telah kami siksa, yang kami hancurin. Dan Nabi SAW tidak bilang, akulah Tuhan. Enggak. Allah terus dikatakan begitu. Jadi selesai. Maka orang-orang Quraisy pun ikut sujud karena agungnya kandungan ayat tersebut.
kecuali satu orang yang pada saat itu kebetulan sudah sangat tua dan tidak mampu sujud. Ia menggenggam tanah, kemudian mengangkat taruh di kepalanya sambil berkata, inilah partisipasiku. Artinya aku juga sujud. Nah tidak mampu ditaruh panah di mukanya, di kepala. Semua Quraisy tidak tertinggal satupun. Setelah kejadian agung ini, tersebar berita kepada seluruh Quraisy, ya, kepada seluruh Quraisy bahwa tersebar berita bahwasanya Quraisy telah mengikuti Muhammad. Semua Quraisy sudah masuk Islam. Karena mereka sujud semua gitu kan. Para sahabat yang sementara berada di Habasyah mendengarkan berita tersebut lalu mereka sangat senang. Maka mereka pun ada yang balik karena mengira kaumnya sudah beriman. Namun setelah tiba di Mekah, para sahabat heran ternyata Quraisy tetap saja pada kekufuran. Dan ternyata sujud itu hanya karena tersentuh dengan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi SAW. Kata para ulama sejarah, mestinya kejadian ini sudah harus membuat Quraisy itu terengah. Kok bisa mereka sujud gitu kan? Apa ini? Itu nggak mungkin, pasti sebuah keagungan. Tapi masih saja mereka membangkang, subhanallah. Dan ini pelajaran besar Bapak Ibu sekalian, bahwasanya syaitan itu luar biasa untuk membuat orang kafir, luar biasa untuk membuat orang ya bermaksiat. Karena kata Nabi SAW, yajri ibnu Adam majrad dam. Syaitan itu lari dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. A'udzu syaitan rajim, sepupunya datang. A'udzu syaitan rajim, pamannya datang, gitu kan? Lari yang satu datang, lari yang satu datang, terus begitu. Maka kita harus hati-hati. Jangan berarti Anda sudah mengatakan a'udzu minasyaitonir rajim, kemudian Anda mau sholat tahajud, Anda rasa atau yakin syaitan tidak akan goda. Tidak, akan datang. Satu lari, tiga datang, supaya Anda tidak selesaikan sholat itu. Maka harus jeli dalam masalah ini. Perhatikan, orang-orang Quraisy semua sudah jelas tahu ini orang yang terpercaya. Amin. Orang yang luar biasa sudah dia. Abu Jahal ngakuin kalau dia nabi. Cuma kena fanatisme tadi nggak mau ngikutin, gitu kan? Nah sekarang mereka semua sudah sujud, semuanya sujud, yang pimpinannya yang kufur, yang betul-betul benci Islam sampai orang biasanya. Ternyata tetap juga syaitan tetap mengelabui mereka untuk tidak masuk Islam, gitu kan? Kejadian di atas ini akhirnya digoda oleh syaitan orang-orang Quraisy makin membuat mereka terganggu. Dulu mereka melarang orang-orang mengikuti Nabi SAW, sekarang malah mereka ikut terpengaruh dengan perkataan Nabi SAW dan akhirnya mereka semua sujud. Maka Quraisy sepakat waktu itu untuk memboikot Nabi SAW dan juga sahabat-sahabat beliau. Quraisy pun mengeluarkan peraturan bahwasanya tidak boleh seorang pun bertransaksi dengan Nabi SAW dan juga kaum muslimin, baik membeli atau menjual pada mereka. Tidak boleh seorang pun dari mereka dinikahi juga atau menikahkan. Ya, tidak boleh nikah dengan mereka, tidak boleh juga mereka menikah dengan orang-orang Quraisy. Karena pada saat itu masih boleh saja gitu kan. Hal ini bukan hanya berlaku pada penduduk Mekah, tapi juga penduduk yang dari luar Mekah yang masuk ke Mekah. Mengenai kesepakatan tersebut, suku Abdi Muttalib, pamannya Nabi, sukunya dia, keluarganya, anak turunannya semua. Kemudian suku Hashim, ini juga masih suku kakek Nabi SAW, dan suku Abdul Manaf. Dan saya sudah jelaskan itu hari, ya bagaimana di kalangan orang-orang Arab dan sampai hari ini berlaku itu. Kalau ada seseorang yang punya keturunan banyak, namanya baik, hartanya banyak, gitu kan? Dia nanti dinobatkan menjadi kepala suku dan bisa saja nanti suku itu jadi dibuatlah sebuah nama suku tentang dia, dari dia gitu. Walaupun dia juga punya suku lagi, kakek-kakeknya gitu kan. Dari itu lahir nama-nama suku ini. Misal saya bernama Khalid, kemudian saya punya keturunan banyak, harta saya banyak, nama saya baik di masyarakat, maka nanti bisa saja keluar suku namanya Al-Khalid gitu loh. Keluarga Khalid. Nanti semua anak-anak saya pakai suku itu. Seperti itu terjadi. Ya, itu kejadian di sana. Maka lahirnya suku Abdul Muttalib. Karena si Abdul Muttalib ini terkenal tokoh masyarakat. Punya keturunan banyak, punya harta banyak. Maka dijadikan suku Abdul Muttalib. Padahal sebenarnya dia dari Quraisy juga. Gitu kan. Dari di atas lagi. Quraisy ini juga seorang tokoh masyarakat dari kakek mereka yang bernama Fikir. Tapi karena punya keturunan banyak, maka seperti itulah kurang lebih. Maka lahirlah banyak suku-suku gitu. Sama dengan suku Hashim dan Abdul Manaf. Lalu mereka ketiga suku ini berkumpul karena jumlahnya cukup banyak juga. Mereka bermusyawarah bagaimana ya menghadapi risiko yang akan menimpa Nabi SAW yang merupakan dari kerabat mereka. Jadi bukan mereka beriman, tapi fanatisme ya suku saja gitu. Akhirnya mereka sepakat akan bersama Nabi SAW dan menolongnya. Suku-suku Nabi SAW tadi ya sepakat dan berkata pada Nabi SAW, mereka Quraisy memboikotmu dengan tidak transaksi padamu, maka kami akan bertransaksi denganmu. Mereka tidak ingin menikahkanmu, maka kami akan menikahkanmu. Abu Jahal waktu itu kembali lagi kepada orang ini. Makanya kadang-kadang jemaah sekalian itu yang mengacaukan pengajian, yang mengacaukan penyampaian agama, kadang-kadang atau
malah orang-orang kafir yang suka membuat masalah itu mungkin cuma individu tertentu, mungkin 1-2 orang. Ini nggak perlu orang-orang ini hanya membuat semuanya berantakan, tidak perlu, nggak usah mengganggu kita gitu loh. Ya. Apa yang terjadi Abu Jahal ini, kita ambil pelajaran dari dia. Saat mengetahui bahwasanya 3 suku di atas, ya, itu ingin mendukung Nabi SAW, dia langsung datang ke Mekah atau ke Ka'bah di tempat kumpulnya suku-suku Quraisy, lalu dia cepat, ya, memotivasi orang-orang Quraisy, mengumpulkan Quraisy dan berhasil mempengaruhi mereka dengan berkata, apakah kalian tidak lihat bagaimana suku Abdul Muttalib, kami memboikot mereka, Muhammad, lalu mereka mau mendukungnya, maka saran aku, mari kita semua memboikot juga suku Muttalib, juga suku Hashim yang telah mendukung mereka, dan juga suku Abdul Manaf, dan siapapun yang mendukung Muhammad semuanya diboikot. Jadi di Mekah itu kayak terasing, nggak bisa transaksi, nggak bisa beli barang, nggak bisa keluar dari Mekah, nggak bisa ketemu orang, pokoknya diboikot. Kalau enggak maka akan diperangin gitu. Yang terjadi pada saat mereka memboikot ketiga suku tersebut, akhirnya ketiga suku itu bersama kaum muslimin. Maka mereka menulis sebuah akad yang dikenal dengan Sahifah, ya, yang ditempelkan pada dinding Ka'bah yang berisi begini: dilarang secara mutlak siapapun yang bertransaksi dengan suku Abdul Muttalib, Abdul Manaf, juga Hashim, serta Muhammad dan para pengikutnya. Juga tidak boleh siapapun menikah dari mereka, juga menikahkan salah satu dari mereka, dimulai dengan tulisan ini tersebutkan dengan Bismikallahumma. Tahu nggak apa itu Bismikallahumma? Dengan namamu ya Allah. Orang-orang Quraisy pakai nama itu, tulisan itu. Kenapa? Pernah saya jelaskan kan? Karena sebenarnya dasar agamanya orang Quraisy itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka itu haji, itu kan ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka juga mengetahui ada itu namanya Allah dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi karena sudah lama nih jarak antara Nabi SAW dengan Nabi Ibrahim, maka syaitan sudah mulai bermain dengan mereka, maka mereka berbuat kemusyrikan. Akhirnya mereka lebih cenderung kepada berhala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Talib saat melihat pemboikotan tersebut langsung mengumpulkan sukunya dan berkumpul di luar Mekah yang akhirnya tempat tersebut disebutkan dengan Syi'ib Abu Talib atau perkampungan Abu Talib. Di sana mereka saling tolong menolong satu sama yang lainnya. Pemboikotan pun berjalan selama 3 tahun. Mereka sangat terkurung sampai bila ada pedagang dari luar Mekah yang akan menjual dagangannya, maka segera orang-orang Quraisy membeli semuanya. Dan bila salah satu dari 3 suku di atas juga muslimin mau membeli, maka mereka menaikkan harga dengan berlipat ganda sehingga mereka tidak dapat membelinya. Jadi di sini kenapa orang Quraisy tidak tiba-tiba membunuh saja suku-suku ini? Mereka juga menjaga namanya di Jazirah Arab. Kalau sampai kedengaran orang Quraisy membunuh suku Quraisy sendiri, maka dianggap nanti berarti suku Quraisy ini maka tidak baik. Sementara mereka menjaga syaraf, mereka menjaga nama baiknya gitu. Kondisi ini akhirnya membuat mereka kelaparan, kaum muslimin dan ketiga suku tadi, dan kesulitan mencari makanan. Melihat kondisi tersebut, sebagian dari Quraisy masih menggunakan hati nuraninya sehingga tersentuh dan mau membantu. Karena bagaimanapun ketiga suku yang diikut diboikot oleh orang-orang Quraisy masih kerabat mereka juga. Karena ini kan sama-sama dari Quraisy, cuma kena nyebar, ada tokoh masyarakat, jadikan nama sukunya dia. Tapi sama kembali kepada induk satu, yaitu Quraisy. Yang memulai bantuan, ya, ketika masalah ini untuk ketiga suku tersebut adalah seseorang yang bernama Hakim bin Huzam yang nanti masuk Islam. Waktu itu belum masuk Islam ya. Dan ia seorang tokoh Quraisy yang disegani. Ia mempunyai hubungan kerabat ya dengan suku Muttalib dari jalur ibunya. Jadi karena pernikahan jadi punya jalur. Suatu hari ia menyiapkan banyak sekali makanan di atas unta, lalu membawanya menuju perkampungan Abu Talib. Di tengah jalan ia menemui siapa lagi? Ini kembali kepada satu nama ini, Abu Jahal. Ya. Kembali lagi kepada orang ini. Abu Jahal lalu bertanya padanya, mau kemana kau Hakim? Yang sedang bawa unta dengan penuh makanan tadi. Hakim berkata, itu urusanku. Karena memang Abu Jahal bukan raja, dia kepala suku. Ini juga Hakim kepala suku. Dua-duanya punya kekuatan gitu. Lalu Abu Jahal berkata, apa kau mau membawa makanan ini untuk Muhammad dan teman-temannya? Hakim berkata lagi, itu urusan saya. Lalu Abu Jahal berkata, demi Allah, ya, itu bukan urusanmu. Kamu tidak boleh membawa makanan ke mereka, dan ia terus berusaha menahan Hakim ya agar tidak membawa makanan tersebut. Jadi sini bisa dibayangkan jemaah sekalian rahimakumullah, bagaimana permusuhan dalam hati Abu Jahal hanya karena fanatisme dan kejahilan.
Artinya kalau cuma dia sendiri yang begitu, tidak masalah. Ini dia tahan semua orang untuk dapat hidayah. Siapa yang dia mampu? Memerangi Islam, luar biasa. Jadi double. Akhirnya syaitan berhasil menguasai diri dia. Bukan cuma, jadi orang seperti Abu Jahal sudah mustahil dapat hidayah. Karena bukan cuma dia yang membentung dirinya, tapi dia bendung orang lain. Jadi sibuk dengan itu, syaitan buat dia sibuk. Misalnya ada orang pergi pengajian, dia tidak hadir pengajian, dia ajak juga orang lain tidak ke pengajian. Jadi dia menjadi penyebab orang lain. Ini susah sekali dapat hidayah. Karena dia bukan cuma untuk dirinya saja dia tahan, tapi untuk orang lain juga gitu. Maka pada saat itu, Abu Jahal pun akhirnya terbawa dengan arus yang luar biasa, godaan syaitan, dan akhirnya berhasil ya membuat kaum muslimin terganggu. Itulah sebabnya Nabi SAW memberikan julukan sekali lagi, dia adalah Fir'aunnya umat ini. Sementara keduanya sedang bertengkar, si Hakim dengan Abu Jahal, datanglah Abu Bukhturi ibn Hisham, ini kepala suku yang lain lagi, gitu kan? Yang pada saat itu juga masih prihatin dengan keadaan Nabi SAW dan bersama dengan beliau, cuman tidak bisa ngomong karena ini kesepakatan Quraisy. Ia berkata pada keduanya, ada apa dengan kalian? Hakim berkata, ini makanan aku ingin bawa kemanapun aku ingin. Abu Jahal berkata, ia ingin membawa kepada Muhammad dan para sahabatnya. Abu Bukhturi lalu berkata, Abu Bukhturi tadi orang ketiga ini berkata kepada Abu Jahal, ia bebas wahai Abu Jahal, wahai Abu Hakam, terserah ia mau dan memberikan kepada siapapun. Ya, juga ia seorang pemuka Quraisy. Apa hak kamu melarangnya? Gitu.